Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Kamis 26 Mei 2026 bersama saya Diakon Armando OFM. Bacaan Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Pace e Bene. Hari ini kita mendengarkan bagian akhir dari doa Imam Agung Yesus sebelum ia memasuki sengsaranya. Bagian ini sangat istimewa karena Yesus tidak lagi hanya berdoa untuk para rasul yang sedang makan bersamanya malam itu. Yesus melintasi ruang dan waktu, dan ia sedang mendoakan kita. Yesus berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Kita mungkin duduk di gereja hari ini karena iman yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan itu berarti doa Yesus 2000 tahun lalu sedang terwujud dalam diri kita saat ini. Apa yang menjadi kerinduan terdalam hati Yesus menjelang kematiannya? Jawabannya bukan mujizat yang hebat atau organisasi yang megah, melainkan kesatuan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari amanat kesatuan ini. Yang pertama, kesatuan bukan sekadar keseragaman. Artinya, menjadi satu bukan berarti kita semua harus berpikir sama, memiliki latar belakang yang sama, atau menyukai hal yang sama. Gereja Katolik itu universal, penuh warna. Kesatuan yang dimaksud Yesus bersumber dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berbeda pribadi tetapi satu dalam kasih. Yang kedua, kesatuan adalah kesaksian terbesar. Yesus menegaskan bahwa dunia akan percaya kepada Kristus jika melihat murid-muridnya hidup dalam kesatuan. Mengapa? Karena dunia ini penuh dengan perpecahan, egoisme, dan kubu-kubuan. Ketika ada sekelompok orang yang bisa saling mengampuni,
saling menerima perbedaan, dan berjalan bersama dalam kasih, dunia akan melihat bahwa ada sesuatu yang ilahi di sana. Kesatuan kita adalah khotbah terbaik bagi dunia ini. Dan yang ketiga, mengenal kasih Allah. Di akhir doanya, Yesus menyatakan tujuan akhir dari iman kita, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kesatuan hanya mungkin terjadi jika kita sudah selesai dengan keegoisan kita dan membiarkan kasih Kristus meraja di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan terbesar dari bacaan suci pada hari ini adalah membawa doa Yesus ke dalam realitas hidup kita, di mana kita harus mewujudkan kesatuan ini. Yang pertama, dalam keluarga. Apakah di dalam rumah kita masih ada tembok pembatas? Apakah sebagai suami istri, orang tua dan anak, kita lebih sering memelihara gengsi daripada mencari kedamaian? Kesatuan dimulai dari meja makan rumah kita masing-masing. Yang kedua, dalam komunitas ataupun lingkungan paroki. Gereja seringkali terluka bukan karena serangan dari luar, melainkan karena perpecahan di dalam. Gesekan, gosip, dan persaingan pelayanan seringkali merusak kesatuan. Kita diingatkan bahwa pelayanan tanpa kasih dan kesatuan adalah sia-sia. Dan yang ketiga, dalam masyarakat. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi jembatan, bukan tembok. Di tengah masyarakat yang mudah terpolarisasi, kita harus membawa kesejukan dan semangat persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi satu memang tidak mudah. Ego kita seringkali terlalu besar untuk mau mengalah. Namun, kabar baiknya, Yesus tidak hanya menuntut kita untuk bersatu, tetapi Ia mendoakan kita agar mampu melakukannya. Kita bergerak bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan rahmat-Nya. Marilah kita merefleksikan diri kita, apakah kehadiran kita di keluarga, tempat kerja, dan lingkungan paroki, serta masyarakat, membawa persatuan atau justru memicu perpecahan. Semoga kita mampu menjadi jawaban atas doa Yesus, sehingga dunia melihat bagaimana kita saling mengasihi, dan mereka berkata, sungguh Allah mengutus Yesus ke dunia. Semoga Tuhan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.